Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoanya di rumah masing-masing. Ayo kita berdoa. Kalau sudah, hari ini kita memasuki buku Bupena 2B. Kemarin kita sudah memakai buku Bupena 2A, yaitu tema 1 dan tema 2. Sekarang kita memakai buku Bupena 2B. Naklah, kita memasuki tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Nah, boleh anak-anak ustazah buka bukunya halaman 3. Nah, hari ini ustazah mau menjelaskan muatan bahasa Indonesia, muatan matematika, dan muatan SBDP. Nah, buka di halaman 3, yaitu muatan bahasa Indonesia menggunakan kosakata tentang letak rumah. Muatan matematika mengenal nilai pecahan uang logam. Dan yang ketiga, muatan SBDP membuat pola irama. Nah, yang mau ustazah jelaskan dulu yaitu muatan bahasa Indonesia. Setelah itu baru muatan matematika, baru muatan SBDP. Nah, kita simak ya video yang ustazah berikan. Pembelajaran 1, menggunakan kosakata tentang letak rumah. Kamu dapat membuat cerita tentang letak rumahmu pada denah. Saat membuat cerita, kamu dapat menggunakan kosakata. Kosakata yang dapat kamu gunakan antara lain di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan di depan rumah. Nah, ingatkan naklah kosakata yang digunakan untuk tentang letak rumah yaitu di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan di depan rumah. Kosakata tersebut digunakan untuk menjelaskan petunjuk tempat-tempat di sekitarnya. Nah, perhatikan denah di samping. Nah, itu ada naklah denah. Denah di samping. Bacalah contoh cerita berdasarkan denah tersebut. Nah, boleh anak-anak ustazah dilihat denahnya. Nah, ini penjelasannya naklah berdasarkan contoh denahnya. Nah, Mila tinggal di Jalan Pelangi. Betul anak, Mila tinggal di Jalan Pelangi. Iya, Mila tinggal di Jalan Pelangi. Nah, benar. Di sebelah kanan rumah Mila adalah rumah Bayu. Benar apa enggak nak? Di sebelah kanan rumah Mila adalah rumah Bayu. Iya, benar, rumah Bayu. Sekarang di sebelah kiri rumah Mila adalah rumah Edi. Nah, di sebelah kirinya rumah Mila. Iya, benar, rumah Edi. Berarti rumah Mila ini naklah di tengah-tengah rumah Bayu dan rumah Edi. Nah, sekarang di depan rumah Mila terdapat minimarket. Nah, pas di depan rumah Mila apa nak? Iya, terdapat minimarket. Nah, seperti itu naklah membaca denah. Contoh cerita berdasarkan denah tersebut. Nah, itu tadi menggunakan kosakata tentang letak rumah. Ingat, kosakata yang digunakan yaitu di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan di depan rumah. Nah, itu tadi naklah contohnya. Nah, itu tadi naklah sedikit penjelasan menggunakan kosakata tentang letak rumah, muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut muatan matematika, yaitu mengenal nilai pecahan uang logam. Boleh anak-anak ustazah siapkan dulu kalau ada uang logam yang mempunyai di rumah. Uang logam 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, atau 1000 rupiah. Kalau nggak ada tidak apa-apa juga. Bisa kita lihat nanti dicontoh di buku Bupena 2B halaman 4. Mengenal nilai pecahan uang logam. Uang adalah alat untuk membayar. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Ingatkanlah mata uang Indonesia adalah rupiah. Ada 2 jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, pasti anak-anak ustazah semuanya tahu naklah yang mana uang logam, yang mana uang kertas. Setiap jenis uang mempunyai nilai masing-masing. Ada berbagai nilai pada uang logam. Satu buah uang logam disebut 1 keping.
Nah, perhatikan gambar berbagai uang logam berikut beserta nilainya dan ditulisnya. Di situ yang pertama yaitu ada uang logam Rp100. Nah, kalau ditulis Rp 100, nolnya di belakang 2. Nah, itu ditulis ditulisnya seperti itu, Rp100. Dan nilainya yaitu Rp100. Nah, itu uang logam Rp100. Dan yang kedua uang logam 200. Nah, ditulis Rp 200, nilainya Rp200. Nah, itu uang logam 200-an. Yang ketiga 500. Nah, ditulis Rp 500, nolnya 2 di belakang, nilainya Rp500. Nah, itu uang logam Rp500. Dan yang terakhir ada 1000. Nah, ditulis Rp. Nah, 1000 nolnya sudah 3,02 di belakang, nilainya Rp1000. Nah, ingatkan naklah, kalau masih ratusan nolnya ada 2, kalau sudah masuk 1000 nolnya ada 3. Nah, itu uang logam ditulis beserta nilainya. Cara penulisannya, nilai uang dapat dibandingkan dan diurutkan. Nah, perhatikan contoh berikut. Rp 100. Nah, itu apa nak? Lebih kecil apa lebih besar? Siapa yang masih ingat tandanya? Iya, Rp100 sama 500, berarti itu perbandingannya lebih 100 Rp100 lebih kecil dari Rp500. Nah, itu ada 1000 sama 200, berarti lebih kecil apa lebih besar tandanya nak? Iya, lebih besar, jadi dibacanya 1000 lebih besar dari Rp200. Nah, itu naklah mengurutkan yang mana yang lebih kecil, yang mana yang lebih besar dari nilai uang, dapat dibandingkan dan diurutkan. Nah, sekarang perhatikan lagi contoh berikut. Nah, di situ ada uang logam Rp100, Rp200, Rp500 dan Rp1000. Urutkan nilai uang logam mulai dari yang terkecil, nak. Yang terkecil yang mana? Ya, benar, Rp100, baru Rp200, baru Rp500 dan Rp1000. Nah, misalnya kalau dari yang terbesar, yang mana dulu nak? Kalau urutkan nilai uang logam mulai dari yang terbesar, berarti yang dari Rp1000, yang terbesar ke terkecil, Rp1000, Rp500, Rp200 dan Rp100. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenal nilai pecahan uang logam. Pasti anak-anak ustazah sudah mengenal uang logam, naklah uang seratusan, uang Rp200, uang Rp500 dan Rp1000. Pasti di antara nilai-nilai yang lebihnya anak-anak ustazah mungkin juga sudah tahu, nanti kita pelajari lagi naklah. Nah, yang selanjutnya yaitu muatan SBDP, membuat pola irama. Tadi ya, ada banyak bunyi di sekitar kita. Jika bunyi-bunyi dimainkan berulang, akan menghasilkan pola irama. Kelompok irama yang membentuk hitungan tetap disebut dengan birama. Macam-macam birama yaitu yang pertama ada birama 2, yang kedua birama 3, dan yang ketiga birama 4. Birama 2 itu memiliki 2 hitungan atau ketukan. Birama 3 memiliki 3 hitungan atau ketukan. Dan birama 4 memiliki 4 hitungan atau ketukan. Membuat pola irama dapat menggunakan alat musik ritmis. Misalnya drum, rebana, marakas, dan tamborin. Membuat pola irama juga dapat menggunakan anggota tubuh. Misalnya tepuk tangan, jentik jari, dan hentak kaki. Contoh-contoh pola irama.
Yang pertama, pola irama birama 2. Perhatikan ya. Dung trek, dung trek. Yang kedua, pola irama birama 3. Contohnya, trek dung dung, trek dung dung. Pola irama birama 4. Contohnya, klik prok prok prok, klik prok prok prok. Nah, itu tadi contoh dan juga cara membuat pola irama. Nah, semoga anak-anak ustazah semuanya dapat memahaminya dari muatan bahasa Indonesia menggunakan kosakata tentang letak rumah, muatan matematika, mengenal nilai pecahan uang logam, dan muatan SBDP, membuat pola irama. Boleh nanti diulang-ulang kembali videonya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.